Selamat datang di channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga mengupload dari video ini pada jam 8 malam nanti akan menganalisa dua emiten yang laba bersih kuartal 3-nya sama-sama bergerak naik, tapi saat ini secara pergerakan berbeda arah. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten secara taktikal saat ini masih bergerak uptrend, masih bergerak naik, tapi laporan keuangan kuartal 3-nya malah rugi 100% lebih. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham SSIA. Saham SSIA hari Jumat kemarin masih naik 3% lebih ke harga 428. Bisa kita lihat di grafik secara teknikal saat ini SSIA masih oke, masih berada di atas support MA50 150. Jadi sebelumnya SSIA memang masih bergerak downtrend, tapi bisa kita lihat setelah berhasil rebound dari sekitar harga 360, SSIA terus naik dan setelah berhasil break kedua garis EMA, SSIA sempat naik menyentuh harga 440. Setelah menyentuh harga 440, SSIA memang gagal break, tapi bisa kita lihat setelah melemah mengetes support di EMA 50, belum sempat menyentuh garis EMA 150 yang saat di harga 404, SSIA sudah bisa rebound kembali. Sehingga untuk tren jangka pendek saat ini SSIA saya lihat masih bergerak uptrend. Jadi saat ini sudah reversal dari downtrend mulai uptrend kembali. Dan jika kita perhatikan memang awal bulan ini kalau pemberitahuan bahwa SSIA kuartal 3 ini malah merugi 23 miliar. Jadi sebelumnya tahun lalu masih mencatatkan laba, saat ini malah turun 133% dibandingkan tahun lalu. Tapi pendapatan usaha masih naik 22%, tapi beban langsungnya membengkak dan beban penjualan juga membengkak. Tapi jika kita perhatikan broker summary, jika kita perhatikan kenaikan 3% lebih ini masih ada akumulasi. Asing juga terpantau dalam 2 minggu terakhir ini masih terus masuk akumulasi. Jadi secara teknikal saat ini SSIA masih oke, masih kuat berada di atas kedua garis EMA, plus masih terlihat ada akumulasi. Sehingga saya lihat secara teknikal SSIA masih layak untuk di hold apabila teman-teman sudah punya saham ini. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, memang kenaikan saat ini membuat SSIA masih ada potensi minggu depan untuk menuju 440. Tapi apabila baru mau entry saat ini, menurut saya sudah lumayan beresiko karena sudah dekat dengan harga 440, apalagi jika kita pantau sebelumnya belum sempat mengetas 440, baru di sekitar 430 SSIA sudah gagal break dan mulai melemah kembali. Jadi karena saat ini belum terkonfirmasi naik di atas 430 dan sudah dekat dengan 440, saya lihat SSIA masih ada potensi untuk bergerak sideways untuk 1 minggu ke depan. Jadi potensi untuk break 440 sebenarnya masih kecil, sehingga masih ada potensi untuk melemah kembali pada saat mengetes atau mendekati resisten di 440. Jadi apabila teman-teman ingin entry, menurut saya paling aman tetap adalah tunggu kembali di sekitar garis EMA 50 150. Dan untuk teman-teman yang sudah berhasil dapat di harga bawah, di sekitar 380 ke bawah, Musa trading stop bisa di 400 apabila teman-teman masih mau hold terus. Selama SSIA masih kuat berada di atas harga 400, minimal secara pergerakan SSIA masih akan bergerak sideways. Jadi belum akan bergerak downtrend selama masih kuat di 400. Jadi apapun terpantau minggu depan SSIA kembali gagal break 430 atau 440 dan mulai melemah, tapi jika kita pantau masih kuat berada di atas garis EMA 50 150, SSIA masih bisa di hold. Dan ini kesempatan untuk coba tunggu di daerah support ini, apabila berhasil rebound baru coba ikutan entry. Selanjutnya jika kita perhatikan BEST 1 minggu ini mencoba untuk bangkit dari downtrendnya, belum sempat menyentuh harga 127 yang sebelumnya beberapa kali menahan penurunan dari saham BEST. 1 minggu terakhir ini BEST tertahan di 130. Jadi pada saat mengetes 130, BEST sudah bisa bertahan dan rebound. Dan hari Jumat naik 3% dan sempat menyentuh 140 yang merupakan resisten terdekat untuk BEST saat ini. Jadi secara teknikal BEST tidak sebagus SSIA. BEST bergerak sangat downtrend setelah gagal bertahan di atas kedua garis EMA dan saat ini sudah turun di bawah dua support, yaitu support 150 dan 140, sehingga saat ini harga 140 sudah berubah menjadi resisten dan 150 saat ini juga sudah berubah menjadi resisten dan tepat di garis EMA 50.
Jadi walaupun 1 minggu terakhir ini mulai sideways atau bertahan di 130, ini belum terkonfirmasi ada tanda-tanda reversal apabila terpantau base minggu depan masih gagal naik di atas 140. Karena apabila masih gagal break, base masih ada potensi untuk melemah mengetes 130 sampai 127. Jadi masih ada potensi untuk melanjutkan downtrendnya. Dari data yang kita dapat, bisa kita lihat base pada perdagangan hari Jumat ini sebenarnya masih ada sedikit akumulasi. Sedangkan asing terlihat masih terus distribusi saham base. Jadi base saya lihat minggu depan masih ada potensi untuk kembali naik mengetes 140. Apabila berhasil break, menurut saya secara teknikal baru akan lebih oke, karena ada potensi untuk mulai terbentuk higher low dan menuju harga 150. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau entry, menurut saya wait and see dulu. Lihat konfirmasi apakah base berhasil naik di atas 140. Apabila masih gagal break 140, sebaiknya jangan coba entry di sekitar harga 140 karena masih ada potensi untuk melanjutkan penurunan menuju 130 kembali. Jadi apabila teman-teman sudah bersiap di atas harga 130-an, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata gagal break 140 atau hold saja selama harga 130 ini tidak terlewati. Selanjutnya Demas, jika kita perhatikan saat ini juga sudah turun di bawah garis EMA 150 dan garis EMA 50. Jadi secara pergerakan saat ini sudah mulai downtrend, tapi jika kita lihat Demas juga saat ini mencoba untuk bertahan di atas harga 170. Jadi 1 minggu ini walaupun sempat turun di bawah 170 menyentuh sekitar 166, tapi pada saat penutupan bisa kita lihat ini masih berada di atas 170. Jadi sampai saat ini harga 170 belum terkonfirmasi break. Dan hari Jumat walaupun bertahan di 170, pada opening bisa kita tepat di garis EMA 150 di 172. Tapi tetap saja nih garis EMA 150 juga belum terkonfirmasi break. Jadi secara teknikal Demas saat ini mulai bergerak downtrend. Apalagi garis EMA 50 pun bisa kita lihat saat ini mulai bergerak turun. Dan jika kita perhatikan broker summary, 1 minggu terakhir ini asing sudah mulai masuk akumulasi. Dan jika kita perhatikan Demas ini juga ada akumulasi walaupun tidak naik dan turun. Jadi Demas apabila teman-teman ingin coba pantau, karena saat ini masih bertahan di 170, bisa coba pantau untuk spekulatif buy sekitar 170. Tapi jadikan garis EMA 50-150 untuk target take profit. Karena memang jaraknya lumayan dekat, 170 sampai harga 173. Jadi apabila terpantau Demas berhasil rebound pun tapi mencoba untuk naik dari kedua garis EMA masih gagal, Demas belum ada konfirmasi mulai reversal trend dari downtrend menuju uptrend. Jadi masih ada potensi untuk melanjutkan downtrendnya apabila terpantau setelah berhasil rebound masih kesulitan untuk naik di atas kedua garis EMA ini. Jadi untuk Demas karena jarak 170 dengan kedua garis EMA lumayan dekat, menurut saya untuk swing trade juga masih lumayan beresiko. Jadi paling aman menurut saya wait and see dulu. Apabila terpantau Demas berhasil naik di atas kedua garis EMA dan kuat bertahan di atas garis EMA 150, menurut saya itu baru lebih aman untuk coba entry. Daripada kita spekulatif buy di 170 apabila terpantau baru naik 2 tick ke 172 ternyata gagal break, malah ada potensi untuk menembus kembali 170 dan melanjutkan penurunan. Selanjutnya saya akan coba analisa saham HMSP yang jika kita perhatikan secara teknikal saat ini sudah berhasil naik di atas kedua garis EMA. Jadi sebelumnya HMSP bergerak sangat downtrend, tapi jika kita lihat pada tanggal 30 Oktober berhasil naik di atas garis EMA 50, mengetes garis EMA 150, belum terkonfirmasi break, sempat melemah kembali mengetes garis EMA 50 tapi bisa rebound sehingga ini sudah terkonfirmasi garis EMA 50 di harga 880 sudah berubah menjadi supportnya. Dan jika kita lihat hari Kamis naik di atas garis EMA 150 mengetes resisten 950. Hari Jumat memang masih lanjut naik tapi karena candlenya tidak oke menurut saya sebenarnya ini belum terkonfirmasi break garis EMA 150 di 920. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil dapat di sekitar garis EMA 50, HMSP menurut saya masih layak untuk di hold walaupun saat ini belum terkonfirmasi break garis EMA 150. Karena sudah mulai ada tanda-tanda untuk reversal dari downtrend menuju uptrend. Dan jika kita perhatikan broker summary, kenaikan hari Jumat walaupun 0,52%, jika kita lihat ini masih ada akumulasi. Asing juga jika kita pantau 1 minggu terakhir sudah mulai masuk akumulasi saham HMSP. Jadi HMSP secara teknikal sudah mulai membaik, sudah mulai naik di atas kedua garis EMA. Dan saya lihat masih ada potensi kedepannya untuk mengetes target terdekat itu di sekitar
harga 1000. Jadi masih ada potensi apabila teman-teman ingin coba take profit itu di sekitar 980 sampai 1000. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil dapat di sekitar 880 ke bawah, apabila terpantau 1 minggu ke depan mencoba untuk naik melewati 980 sampai harga 1000 ternyata masih gagal dan mulai melemah, bisa pertimbangkan untuk take profit. Atau bisa hold saja terus selama garis EMA 150 belum terlewati. Jadi karena ini belum terkonfirmasi break, minggu depan saya lihat masih ada potensi untuk mengetes kembali garis EMA 150. Apabila bisa bertanda rebound, itu baru terkonfirmasi. Seperti di sini, pada saat kenaikan ini belum terkonfirmasi, tapi pada saat hari Rabu mengetes dan berhasil rebound, pada hari Kamis ini baru terkonfirmasi berhasil break garis EMA 50. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau coba ikutan entry sama MSP, menurut saya tunggu MSP terkena pullback dulu ke garis EMA 150. Apabila terpantau pada saat pullback mengetes garis EMA 150 masih bisa bertanda rebound, baru lebih aman untuk ikutan entry daripada paksakan untuk entry di harga sekarang. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.